Oke, jadi memang mungkin setelah nonton filmnya dan bener-bener ngeliat secara visual, aku memang jujur ngerasa mungkin aku sama Dito itu memang ada aneh-anehnya gitu ya. Karena apa ya? Kadang maksudnya setelah punya buku, setelah ada filmnya, aku tuh jadi makin sadar gitu bahwa conversation kita kok kayaknya nggak kayak banyak orang ya. Nah, salah satunya itu yang tadi aku sampaikan soal yaudah deh aja gitu. Karena gini, ada satu momen ya yang aku inget banget sama Dito. Jadi waktu itu memang kondisinya sudah hamil, tapi masih mual-mual. Terus abis itu ada sekeluarga lagi jalan, mereka kayak ribet gitu. Terus abis itu anaknya jatuh. Nah anaknya jatuh, terus istrinya tuh ngomelin suaminya. Kamu sih ini gimana sih gini. Nah abis itu kita berdua ngobrol kayak, Dit kita jangan sampai kayak gitu ya gitu. Nah makanya kan ada beberapa scene yang tadi akhirnya dijelasin bahwa kalau emang kita jadinya berantem, kita jadinya jauh, apa memang kehadiran seorang anak itu jadi apa namanya? Jadi sesuatu lagi yang mungkin bisa memperburuk gitu loh. Makanya kan sebenarnya ya mungkin kalau dibahas pasti akan agak panjang ya. Ada beberapa ya, misalnya orang tua yang menghardik anaknya segala macam, itu sih yang kita takutin gitu, daripada kitanya yang jadi malah rumah tangganya kenapa-napa gitu. Tapi kan akhirnya ya setelah hari demi hari kita belajar jadi dewasa, akhirnya kita jadi tahu, oh ya bahwa kita tetap harus bekerja sama untuk ngurus anak, untuk ya bahwa sadar bahwa hamil itu ya harus berdua gitu. Jadi memang kenapa akhirnya terlontar ini digugurin aja deh, karena itu bener-bener berantemnya terus-terusan gitu loh mas, yang sampai akhirnya kayak ini apa jangan-jangan ntar udah anaknya lahir nanti aku ngomelin dia ya, atau nanti dia yang nggak sayang sama aku ya, lebih kayak gitu sih. Okay. Mungkin aneh, cuma ya memang itu kita berdua kayak gitu. Silakan mau namain Dito. Ya, kalau dari gue sebenarnya lebih kayak cerita teman tapi menikah 2 itu terjadi saat kita berusia 24 tahun. Dimana hari itu kita tiba-tiba nikah di usia muda dan langsung dapat momongan. Dengan perjalanan panjang kita 14 tahun temenan, obrolan di rumah pun itu masih rasa sahabatan. Yang dimana ceplos-ceplosnya waktu itu tadi banyak banget ngocol loh atau apa bahasa-bahasa itu yang sampai sekarang pun keluar. Makanya kita susah banget sekarang kalau skala denger dia bisa nyontoh misalnya kampret lo, dia kampret lo. Hal kayak gitu yang itu nggak bisa dipungkiri sih. Kita sesahabatan itu, makanya cerita ini kayak pengen ngasih tahu juga ke teman-teman, ya sahabatan nikah yang nggak selalu mulus. Betul. Di dalamnya banyak pasti ada halangan juga, rintangan, dan yang kita capai waktu dapat skala, ya kayak gini gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya, teman-teman nanti bisa jadi contoh juga mungkin di kemudian hari gimana cara menyelesaikan suatu masalah. Kita yang udah sahabatan aja, ya udah 14 tahun sahabatan terus menikah gitu ya, udah kenal aja sedalam itu, setuju. Masih konfliknya tuh nyata gitu. Ya itu kan di 9 bulan kehamilan di Rikas dalam waktu kurang lebih 100 menitan ya. Bisa jadi satu hari tuh satu film ya mas kalau lagi hamil. Apalagi Mas Rako katanya pas ini nih gua juga nih ngalamin. Mana istrinya Mas Rako? Siap. Ya sorry mbak, ini kita curhat di lokasi ya kan. Ya jadi ya kurang lebih itu. Dan memang tadi bilang Ayu bahwa emang obrolan kita kadang-kadang suka seaneh itu sampai ya bisa ngomongin guguran itu, berarti kita nggak jaim mas, intinya gitu. Tidak ada jaim dalam rumah tangga kami. Itu dia. Siap, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua Ibu Frederica. Jadi gini, kami percaya setiap film atau setiap karakter itu dia mencari rohnya masing-masing. Nah, rohnya Ayu yang baru di Teman Tapi Menikah 2 ini jatuh pada Mawar. Dengan terbukti dia bisa mendeliver ini dengan baik sekali. Dan hubungan kami dengan Vanessa juga
tetap menjadi satu keluarga besar di Teman Tapi Menikah. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan di awal sebelum film, kami menyampaikan bahwa welcoming Mawar sebagai keluarga baru dari keluarga Teman Tapi Menikah ini gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya gitu sih. Oke, terima kasih. Tadinya Mas Abbas sih, rohnya ke saya, rohnya Ayu. Tapi nggak jadi. Jadi nggak jadi, untung aja. Jadinya ke Mawar. Terima kasih Ibu Frederika penjelasannya. Sehingga Mawar tadi pertanyaannya kurang lebih sama-sama aku tanyakan, gimana tuh perasaannya gitu ya Mas Abbas ya? Kok berhasil? Kok berhasil Iya. membawakan sebagai istri, sebagai ibu juga tadi? Silakan. Aku senang kalau emang bisa kelihatannya kayak ibu yang sedang hamil gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Tepuk tangan, Mawar, Mawar. luar biasa mainnya. Itu ya, itu aja yang cukup Mawar. Semoga film ini bisa membuat kalian bahagia, bermanfaat. Amin. Dan ini juga jadi pengingat. Selalu saya bilang bahwa untuk OS film teman ini, kenapa judulnya Teman Sampai Surga? Karena dunia hanya sementara, berdua nggak mungkin selamanya. Kita berharap menjadi teman sampai surga. Amin. Ibu Frederika ada yang ditambahkan lagi, silakan Ibu Lili, silakan ada yang ingin ditambahkan. Baik, kalau begitu boleh beri tepuk. Kalau tentang target audience, sebenarnya yang pertama itu kan lebih ke teenager ya, karena yang tadi Dodot juga bilang SMP SMA gitu. Nah, menurut kami memang ini lebih expand yang TTM 2 karena bisa menyentuh ibu-ibu muda ataupun pekerja-pekerja yang memang relatable dengan kehidupannya sehari-hari, yang which is memang baru pasangan baru. Siap, seperti itu ya. Mungkin tadi yang pertanyaan berikutnya Ibu, untuk kisah selanjutnya akankah ada lagi Teman Tapi Menikah 3? Oh ya, itu tunggu tanggal mainnya ya. Nah, Bukunya masih ditulis kayaknya. gimana toh? Dapat Nggak, jadi kalau jadi kalau misalnya untuk buku sendiri sih, kalau untuk yang cerita timeline kehidupan kita memang belum ada, karena kan itu skala baru lahir di film yang kedua. Sekarang kan umurnya baru mau 4, jadi kayak cerita apa yang akan dibangun belum sepanjang itu dijadikan untuk yang ketiga. Tapi memang kita lagi mengerjakan satu buku, ya bisa dibilang subnya Teman Tapi Menikah, tapi bukan terusan dari timeline yang ini. Iya, nanti ya silakan toh. Ada Please, urusan rumah tangga. oh rumah tangga ya. Karena satu lagi subnya Teman Tapi Menikung ya. Ya jadi gini ya guys, emang kalau temenan gini, oh ya sama satu urusan ranjang tadi, emang Dodot sama Mawar deliverynya luar biasa, hampir mirip. Karena saya juga segeli itu setiap mau Bener apa ya? kata Ayu, nggak usah kasih mic kayak ngomongin Enggak, gitu. tapi sumpah Iya, banget iya. ya Allah. Sampai detik ini. Sampai detik ini gimana caranya saya berhubungan? Nah itu lihat di film ini Dodot sama Mawar yang geli-gelinya, yang Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak media. Ada yang ingin bertanya lagi?